Itu ada di materi ini sebenarnya, yang syurutul intifah bil Quran ini ya. Nanti lengkap, lebih lengkapnya di sana ya. Jadi ada beberapa syarat, diantaranya kayak ini ya. Tambahkan ya. Jadi kita harus beradab bersama Al-Quran ya. Bagaimana? Yaitu husnul niatnya ikhlas, kemudian taharatul qalbi ya, kesucian hati dan juga fisik. Tafrighun nafsi an syawagiliha, memfokuskan jiwa kita dari segala macam kesibukan yang memalingkan kita dari Al-Quran ya. Kemudian adalah hasrul fikri min Al-Quran, jadi membatasi pemikiran bersama dengan Al-Quran ya. Jadi jangan kemana-mana pikirannya, fokus dan jangan sampai menjadi liberal ya. Kemudian husnul talaqi, itu baik dalam hal mempelajarinya, bil qalbil khasyi', dengan hati yang khusyuk, yang tunduk, yang bita'zim ya, dengan ta'zim mengagungkan Allah Ta'ala. Kemudian litanfid, dalam rangka untuk merealisasikan. Ya memang ada keterbatasan kita karena bukan bahasa Arab asli ya, kita ini tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa induk kita. Tapi itu bukan alasan. Masih ada waktu, banyak waktu yang tersedia untuk kita untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Disebutkan oleh Umar bin Khattab dan oleh para ulama yang lain bahwasanya innal lughatal arabiyyah minad-din, bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Kenapa? Karena fahmul Quran, fahmul hadits, memahami Al-Quran dan hadits itu adalah merupakan kewajiban. Wala yufhamani illa bi fahmil lughatil arabiyyah, dan keduanya tidak bisa kita fahami Al-Quran hadis itu dengan benar tanpa kita memahami bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab ini adalah mempelajarinya bukan semata-mata fardu kifayah sebenarnya, tapi bisa jadi fardu ain. Karena kita sholat fardu ain tidak faham ya, kalau kita tidak memahami artinya. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, itu juga memakai komunikasi dengan bahasa Arab, doa-doanya bahasa Arab, maka bisa jadi pada ibadah-ibadah tertentu ini menjadi fardu ain ya. Maka kita juga demikian, sebagai para pengajar Al-Quran, sebisa mungkin kita memahami bahasa Arab ya, dengan pemahaman yang proses ya. Insya Allah kalau kita sedikit demi sedikit ya, kita belajar bahasa Arab kata per kata. Nah, ini kan mungkin ada metode yang cepat dalam memahaminya, monggo bisa diterapkan di sini, apa yang pas untuk diterapkan di sini, supaya pada saat kita membaca itu paling tidak kita memahami. Kalau kita mentadaburi barangkali perlu proses atau perlu sarana tafsir, kitab-kitabnya dan sebagainya, tapi kalau memahami secara umum ayat-ayat muhkamat itu mudah untuk dipahami. Inilah generasi para sahabat dulu, kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu tidaklah menerima Al-Quran lebih daripada 10 ayat kecuali kita bisa membacanya dengan baik, kita pahami dengan baik, kita hafalkan dengan baik, kita amalkan dengan baik. Jadi langsung pada saat itu yang menjadi keunggulan generasi para sahabat saat itu ya. Kita ingin meniru mereka, walaupun mungkin tidak bisa 100% ya, mungkin 50%, mungkin 30%, nggak ada masalah. Yang penting ada upaya ke sana. Jadi itu proses ya. Sekali lagi jawabannya perlu proses dan perlu perbaikan-perbaikan dari kita semuanya. Tidak berhenti sampai pada batas kemampuan kita sekarang ini, tapi terus kita tambahkan. Di satu sisi kita menjadi guru, saat yang sama kita juga menjadi murid. Oke, kalau tidak ada cukup ya, insya Allah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq bil aqmi thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.